Meminta maaf dalam Islam telu syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pengakuan kesalahan. Kita sadar kita salah, kita akui baga sateta, ya Allah aku salah. Ini syarat pertama. Yang kedua, pengucapan dari kesalahan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serina-serinaku, tuhang-tuhangku, kombiaku hatana yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali enda kita akan mengkaji cituk tentang maaf memaafkan dalam Islam. Kuning sebenarnya cara mengido maaf. Dan digan waktu yang tepat untuk kita meminta maaf. Apakah cukup di hari raya Idul Fitri sambing atau lodeng waktu seleban? Dan kuning sebenarnya langkah-langkah yang tepat untuk kita mengido maaf. Dan mulai kita mengido maaf mikalak, mulai seandainya orang dimaafkan, kuning sebenarnya apakah maaf ini dikatakan sah atau tidak? Jadi senina-sinaku, tuang-tuang kuhatana, enda mau akan menjadi penjelasan kita di kesempatan kali enda. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat banta dan bisa menjadi tambahan ilmu banta nahan, insyaallah. Senina-sinaku, tuang-tuang kuhatana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ngeluh di dunia enda diikat dengan dua hubungan. Yang pertama hubungan kita Tuhan kita disebut dengan hablum minallah. Kemudian hubungan kita sesama manusia disebut dengan hablum minan nas. Jadi seandainya lot kehetakan dalam hubungan enda kita ingin memperbaiki, maka hubungan kita Tuhan kita pengido pengampunan. Dan hubungan kita sesama manusia kita pengido pemaafan. Nah, pengampunan bahasa Arabnya maghfirah. Mula pemaafan bahasana afun. Jadi enda derajatnya hanya dibedakan secara bahasa ngokece enda. Jika seandainya kita memang melakukan dosa, maka kita mengido ampun Tuhan kita. Dan bagi mangpe mula seandainya kita melakukan kesalahan sesama manusia, kita mengido maaf. Enda mia. Jadi dalam kesempatan enda, dalam kajian enda, kita akan fokus membahas tentang maaf, memaafkan dalam hubungan kita sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairu khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti akan memiliki kesalahan. Ise pejelmana pasti lot salahnya. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya jika seseorang itu melakukan kesalahan, maka dia harus bertobat dari kesalahannya. Jadi kita ngeluh di dunia enda, setiap manusia lepas lot salahna. Nah, pertanyaannya senda, digango waktu yang tepat kita untuk meminta maaf. Jadi sebenarnya senina-sinaku, tuang-tuang katana, waktu yang tepat untuk kita meminta maaf adalah di saat kita sadar kita salah, sendiri waktu yang tepat. Bagi mangpe terkait dengan dosa yang kita lakukan, di saat kita sadar kita enggak salah melakukan dosa, kita langsung mengido ampunan Tuhan kita. Dan harus disegerakan. Melalui salah tami senina-senina, tami imbang-imbang, tami komyak takatana sesama manusia. Di saat kita sadar kita salah, maka sendimo waktu yang tepat, waktu yang seharusnya kita langsung mengido maaf. Jadi sebenarnya udah jadi ditunda-tunda. Karena maaf memaafkan enda bagian daripada ibadah. Dalam Islam, udah mende mulai kita tunda-tunda dalam melakukan ibadah. Jadi sebenarnya udah mende mulai kita pema sampai hari raya Idul Fitri. Kadang-kadang kita memikir begini kan, lot mungkin pegulutan kita, bak tetangga atau pemi, mise mungkin imbang-imbang ta. Kita berpikir nan sambing mau minta maaf nahan waktu hari raya minta. Di sendi udah lot jaminan. Ya isi pada menjamin mulai kita ngeluh deng nahan. Tah mak deng ngosoh wakil kaya kita mau meninggal. Bagi mangpe kalak yang laku kita minta maaf bana. Oda jaminan ia ngeluh deng nahan. Allahu a'lam. Jadi sebaik-baiknya kita di saat kita sadar kita salah, ndimo waktu yang tepat kita untuk minta maaf. Kemudian apakah jadi kuning sebenarnya hukumna mulai kita meminta maaf pada hari raya Idul Fitri? Jadi sebenarnya enda adalah tradisi kebiasaan di masyarakat. Mula hukumna secara hukum mubah, jais, boleh-boleh saja. Karena memang cocok dan tepat dengan kebudayaan kita.
di saat Hari Raya Idul Fitri kalak mahanto balik mi kampung, kalak sekolah balik mi kampung. Nah, bagaimana pe kalak yang sibuk kerja na sewari-wari ya di saat Hari Raya Idul Fitri ini ya luang waktu. Nah, jadi sendimu waktu yang tepat untuk ya kita saling maafkan. Mulai kita menjadikan Hari Raya Idul Fitri enda sebagai momen untuk saling maafkan, ya memang enda hal yang sangat mende, karena hendi kita mempulung hatana. Kemudian sinina-sinaku, tuang-tuangku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita masuk kepada langkah-langkah cara untuk meminta maaf dalam Islam, lebih yang harus kita pelajari citok tentang istilah-istilah dah. Asa ulang kita bingung nahan. Sering kita bege, hentua-hentua kita meminta maaf dengan kata-kata, kira-kira kata-katanya begini. Minta maaf aku bamu, upat puji lahir batin. Izinkan kerina pangananmu si kupangan, maafkan be, izinkan karena Allah. Jadi sebenarnya sinaku, lot yang harus kita pahami lebih senda. Minta maaf eda hanya menyelesaikan urusan sulukiyah dan amaliyah. Maksudnya mungkin talkin salah kita mikalak dalam arti kata kita kata-katai kalak, atau kita punguri kalak, atau pilot mungkin tingkah laku kita yang membuat hati kalak sakit, atau pernah kita gulut bak kalak, hanya bisa menyelesaikan masalah enda. Udah bisa menyelesaikan urusan izin pinjaman. Jadi kadang-kadang kita bagi bahasa ya, minta maaf aku baik, izinkan dah kerina pangananmu, izinkan bariku buat pingganmu saya lusin, udah kebalikan, izinkan dah be. Enda udah masuk. Udah jadi kita gabungkan, kita saduhkan enda dalam urusan maafkan. Jadi enda poinnya. Mula seandainya enda jadi dalam Islam, lagi merasa kalau hatana kita pinjam hambing ke pengkalang 1 juta 2 juta. Nah, waktu kaya kita minta maaf. Minta maaf udah be, minta maaf aku bamu dah be, bagi ku pinjam ke pengmu 1 juta, izinkan dan ya merasa mengeluhkan lagi ceritanya. Jadi enda dalam hubungan urusan meminta maaf dan meminta izin harus dipisahkan, udah jadi digabungkan. Maksudnya udah jadi digabungkan dalam suatu proses. Ini harus kita pahami beda minta izin dan minta maaf. Kemudian selanjutnya sering mang kita bagi rentua-rentua kita ngukecak kalau enak meminta maaf, lot bahasa yang keluar upat puji lahir batin. Nah, kune salot istilah nabagi. Kita upat kalak, mendosa kita, pakai kita minta maaf, salah kita. Tapi kita puji kalak. Apakah ini termasuk kesalahan? Serina-serinaku, asa kita itu bahwa sana udah keca mengupat mendosa dalam Islam. Memuji-muji pe udah jadi. Makanya kita mengido maaf mikalak melanggo terlalu iya kita puji-puji, atau pe talonkin pernah iya kita puji-puji. Kune asa udah jadi. Jadi enda penjelasan dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah. Jadi segala pujian di dunia ini hanya milik Allah. Udah milik makhluk manusia. Enak harus kita paham. Sebenarnya mulai hebatkin pekalak menurut kita, bantuna kita, tolongna kita. Udah jadi kita puji-puji kalak ini. Misalkan again, lot kalak tetanggata, kita bantuna kita. Selama bulan puasa enda bagaimana kita bekas, kemudian bagaimana kita pebukan, tokoh kena banta daging, kemudian bagaimana kita belanja, tokoh kena baju haya anak-anak ta, kita pe tokoh kena mang baju haya, kan gak belah nambui kita bantu nih. Kemudian tangan kita pundul bak kalak atau pe bak masyarakat bak imbang-imbang ta, keluar mau bahasa ta begin. Wah si Polan ade luar biasa dah. Bantuna kami, melodakin bagaimana kami bekas, pati udah kami mangan, melodakin tokoh kena kami pubukan, pati udah kami membuka, melodakin tokoh kena daging, pati udah kami membanti. Ini termasuk puji-pujian. Kemudian mula odakin tokoh kena kami baju kaya, pati udah kami kaya. Enda udah jadi kita ucapkan bahasa begini. Makanya kita mengidu maaf. Karena pujian hanya milik Allah. Jadi mula kena bantu keca kita. Apakah udah jadi kita puji? Udah jadi kita puji. Yang ada kita doakan.
Jadi sini-sinaku tuang-tuangku hatana. Mula seandainya kita kena tolong, kena bantu kita. Lo telu hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang kedua, kita ucapkan terima kasih. Dan yang ketelu, kita doakan. Maksudnya kita doakan kalak yang menolong kita ini, kita doakan kalak yang memberikan kita bantuan nih. Jadi contohnya begini. Misalkan kena bantu kita, langsung kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih dah be, lapang rezekimu, beak ko, sehat-sehat ko, sehat-sehat keluargamu, mihaji ko, mihaji. Indah mau contoh doa. Jadi udah jadi kita puji kalak, tapi kita doakan dia. Mula kena bantu kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih, baru kita doakan dia. Lapang rezekimu, beak ko, mihaji, ini entah terus. Enak mesti mendena mula kena bantu kita dah. Jadi mula kalau tersebut kita puji-puji kalak, makanya kita minta maaf. Makanya kentua-kentua kita mula meminta maaf keca, lot bahasa istilahnya enak diajarkan guru-guru kahia. Upat puji lahir batin. Tah lot kin go pernah diupat, tah go kin lot pernah dipuji-puji, makanya meminta maaf. Enak mau istilahnya sini-sinaku. Jadi ulangnya kita bingung dah. Kemudian tentang istilah isengo sebenarnya pelebihan harus minta maaf. Nah, indah perlu mang kita ketahui isengo sebenarnya yang harus lebih atau memulai dalam meminta maaf. Sebenarnya enda masuk dalam adab maaf memaafkan. Mula yang gue biasa kita tengan anak minta maaf mi orang tua, istri minta maaf mi suami, adik minta maaf yang mi kakakna atau pi abangna. Jadi enda sebenarnya berdasarkan hadis yang diambil nisbatna ada lisalimu shogir al kabir wal qalilu al kasir. Sebenarnya enda hadis tentang mengucapkan salam melalui pesimbak keca kita kalak badalan. Yang sekedekan mengucapkan salam di situan, dan yang kalak jumlahnya yang cituk mengucapkan kalak, dan kalak yang jumlahnya cituk mengucapkan salam mi kalak yang jumlahnya lebih buwe. Jadi sebenarnya enda diambil hanya nisbatna sambing, maksudnya kimahna nilainya adab dalam meminta maaf. Anak minta maaf mi tua, sekedekan meminta maaf mi situan, istri minta maaf mi suami. Enda memang bagian daripada adab. Namun kan enda kan hanya berlaku dalam keluarga kandung. Udah jadi kita praktekkan mi masyarakat umum. Kadang-kadang kalau memikir begini kan, misalkan ia pegulutan bak tetanggana. Kemudian wari kaya dia minta maaf. Dia memikir begini, wah aku ngasih tuan, usia aku 40 tahun, adik usia 30 tahun neng, selisih kami 10 tahun. Ia hampir minta maaf, ia mau sekedekan, udah saya minta maaf, bang dosakin kami damai. Jadi sebenarnya dalam masyarakat umum udah jadi kita pakai ukuran usia. Sebenarnya dalam urusan maafkan indah, isi yang memulai ia mau paling belen pahala. Isi yang memulai ia paling belen. Bahkan beli PO dah ia salah, tapi mula ia memulai, maka ia mau mendapatkan derajat paling tinggi. Ini harus kita pahami. Jadi sebenarnya udah kenahkan istri yang memulai harus minta maaf nih suami. Suami pe jadi mang lebih ia minta maaf nih istrinya. Bagi mang pe ya udah kenahkan adik lebih minta maaf nih kakaknya. Bisa jadi kakaknya lebih minta maaf nih adiknya. Tapi mulai kita mengajak rahmat, mengajak berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita memulai, kita pelebihkan. Ini mau semendena. Kemudian senina-sinaku kita masuk pada penjelasan inti kita. Kuning cara meminta maaf dalam Islam. Meminta maaf dalam Islam telu syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pengakuan kesalahan. Kita sadar kita salah, kita akui bagai sateta, ya Allah aku salah. Ini syarat pertama. Yang kedua, pengucapan dari kesalahan yang kita lakukan. Jadi mula kita meminta maaf mikalak, mula lot kesalahan tak teringat kita salah. Maksudnya teringat kita kesalahan kita ini, maka kita harus sebutkan kesalahan. Wajib bagi kita menyebutkannya. Nah, contohnya begini. Misalkan lot pernah terjadi pegulutan, kita tetangga ya langsung kita ucapkan minta maaf dah be, ya mungkin selama pemilu bahi kita pernah gulut lot kuku kata-katai, ya tak sakit hatimu, minta maaf dah be bamu karena Allah. Nah, jadi keluar mau bahasa begini,
melalui memang kita ingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Wajib bagi kita menyebutkan nah. Mula seandainya orang kita ingat, dah lain yang cerita nah. Mula orang kita ingat bisa hambing kita ucapkan dengan bahasa tahlotkin. Tahlotkin kata-kataku, tahlotkin kelakuanku. Jadi kita ucapkan. Namun mulang kita ingat kecah, wajib bagi kita mengucapkan kesalahan ini. Harus kita pahami. Kemudian selanjutnya yang ketelu adalah permohonan maaf atau permintaan maaf secara ikhlas. Syaratnya. Jadi pengidon maaf ini harus kita ucapkan secara ikhlas. Memang betul-betul ikhlas dari hati kita. Udah jadi olo-oloan. Kemudian sinaku kata Allah Subhanahu wa taala, kune seandainya mula kita minta maaf mikalak dan kalak orang memaafkan. Jadi sebenarnya nggak selesai gelakna utang teh. Kita meminta maaf mikalak. Tapi ternyata kalak ini orang memaafkan kita. Utang kita nggak selesai. Urusan nahan ia simak wa Tuhan. Mula oda yang memaafkan, maka ia akan menanggung harta nahan. Yang penting kita enggak meminta maaf banyak. Mula kita meminta maaf dan kita memaafkan kalak, apakah ini lot pahalana? Jelas, lot pahalana, bahkan belen pahalana. Dikatakan ibadah yang memang spesial. Mula kita meminta maaf dan memaafkan kalak. Kune asa BGI. Karena memang urusan yang berat. Udah mudah kita minta maaf, kita akui kesalahan kami kalak. Pernahkin kita gulut mikalak, pernahkin kita gejo tahu urusan kari BGI. Kemudian kita minta maaf, kita akui kesalahan mulai salahkin pe kita. Iya udah urusan kari, udah urusan mudah mengakui kesalahan. Maka dikatakan belen pahalana. Begimang pe urusan memaafkan. Kadang tanggung sakit suatu tak kena bain, tak kena kadek-kadekan kita deba. Behnit kita akap ya. Tapi wajib bagi kita, lo tuntutan bagi kita untuk harus maafkan. Makanya pahalana belen. Jadi harus kita paham. Kemudian waktu yang tepat untuk meminta maaf di hari raya Idul Fitri. Apakah sebelum sembahyang atau setelah sembahyang? Jadi sebenarnya oda lot hukum menentukan waktu yang seharusnya kita lakukan. Kan bagian daripada tradisi kita. Oda lot mengikat hukum senda. Ya sebisana mulai bisa ke sembahyang kita saling memaafkan. Mulai bisa mulai oda ke sempat. Ya setelah sembahyang bisa kita saling maafkan. Jadi selina-selinaku tuang-tuang kuatana, daikan gue kusebutkan syarat-syarat untuk minta maaf. Mula kene mengkusoi kune cahana tinggal mempraktekkan syarat-syarat dai. Namun dalam kesempatan lo sedikit itu pelajaran asa bisa kita praktekkan nahan tentang proses meminta maaf. Kune langkah-langkahnya. Yang pertama lebih langkah meminta maaf istri suami. Wah, khusus tuang-tuangku yang enggo menikah yang golot suami ke mungkin bisa praktekkan kenahan. Tapi minta maaf aku tuang-tuangku hatana yang kini belum menikah. Hanya mengajarkan kune cara meminta maaf istri suami. Dalot maksudku untuk menyindir kene atau menyinggung kene yang belum menikah. Ya mudah-mudahan tahun siroh kene enggo menikah dan mendapatkan suami yang seperti kene harapkan. Amin ya Allah. Meminta maaf istri suami sebenarnya bisa dilakukan semading sembahyang hari raya Idul Fitri. Jadi kita semading sembahyang kita disunahkan untuk mangan. Jadi bisa kita lakukan momen mangan bersama bahkan keluarga kita. Tuang-tuang kuatana mungkin momen yang tepat di saat sebelum mangan. Ya di saat suami ke lagi siap-siap pakai baju misalkan, ya hindi mau kesempatan yang tepat kene kok. Dahi iya desingi kemudian salam tangan. Jadi salam tangan tunduk ke takal kita, ulang kita tarik bagian, kita salam tangan kan mau salam nepe. Bagian salam tangan baru tunduk ke takal kita bagian. Langsung ucapkan kata-kata minta maaf aku bamu bang, tahlot salahku bamu. Selama gang sohaku, tahlot dewa kata-kataku, kelakuanku yang mungkin sakit hatimu bang. Minta maaf aku bamu karena Allah. Jadi sampaikan dengan bahasa yang tulus.
Setelah suami engkau maafkan, aku pe begimang, aku pe minta maaf aku bamu, kalau salahku selama enda, minta maaf mang aku bamu karena Allah. Jadi mula engkau selesai, suami pe engkau maafkan, maka dakut ke mau suami ke. Dakut iya, maksudnya peluk iya. Baru sampai kentolinai. Bang, maafkan aku dah bang dah, atau maafkan adik dah bang dah. Keluarkan bahasa itu. Enda bagian daripada sunnah. Karena keromantisan daripada keluarga suami istri ini adalah sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW bahkan Siti Aisyah luar biasa romantisnya. Medem sada selimut, bau sering bergandengan tangan mudah-mudahan keca. Bahkan Rasulullah sering medem bak pangkuan Siti Aisyah. Wujudkan suasana romantis, aura-aura romantis pada hari raya Idul Fitri. InsyaAllah enda akan mendapatkan keberkahan karena enda bagian daripada sunnah. Jadi tuang-tuang tanah sebelum lakut ke suami ke, sebelum ke minta maaf, pastikan kene engkau meridi, engkau melagak, engkau bongkus ya, engkau mau membedak kan, tinggal tadi menjawab naya mau kecanahan. Jadi ulang bagi ke inget, buk cokah, bau kikik, lakut ke suami ke, wah enda akan menjadi permasalahan selebanan ini. Ulangkan romantis, menjadi pegulutan nahan. Jadi wujudkan mau suasana romantis. Nah setelah engkau minta maaf, akan ke suami ke untuk mangan. Ukat kenakan bahu tenggoi anak kehina. Akan anak meminta maaf mi kentua. Jadi sebagai suami, akan anak-anak untuk meminta maaf mi umakna. Dan kebalikan apa begimang istri akan anak-anak minta maaf mi bapakna. Hoke Pak Enang, hoke Pak En Pak, minta maaf ke mak ke, minta maaf ke bapak ke. Jadi bisa disampaikan dengan cara bahasa enda. Jadi enda mau proses yang bisa kita praktekkan mulai meminta maaf istri mi suami. Kemudian meminta maaf kepada kentua. Sebenarnya enda ya tetap mengikuti syarat dai. Oh dan daun-daun pengucapan. Kita mengakui kesalahan kita melalui salah kita mengido maaf secara ikhlas. Minta maaf aku bamu dapat tahlot salahku selama enda tak pernah ku bayar hatimu sakit. Minta maaf aku bamu dapat karena Allah. Minta maaf aku bamu lahir batin. Nah bagian B contohnya jadi bagaimana pemi umak. Minta maaf aku bamu nama tahlot salah-salahku yang pernah ku bayar sakit hatimu. Minta maaf aku lahir batin. Minta maaf aku bamu karena Allah. Nah, jadi dengan bahasa bagian. Nah kemudian apa yang harus lebih kita minta maaf mi umak ta atau mi bapak ta. Jadi sebenarnya sinaku enda oda obah ICP jadi ya misalkan kita suami istri lah kau minta maaf kita mi rentua kan ya menelan istri kita minta maaf mi umak ta ya kita minta maaf kita lebih mi bapak ta. Jadi oda lot harus didahulukan keduanya. Bagaimana pe mula seandainya rentua ta ngau pisah ngau cerai. Ya, isi paling desing, hindi mau kita dahi. Isi paling desing, atau isi paling mudah dijangkau, hindi mau kita dahi. Atau kita gilir setiap tahunnya. Misalkan tahun N, bapak tali kita dahi. Tahun siroh, umat tali kita dahi. Jadi sebenarnya, dalot yang harus didahulukan. Isi jadi. Sinaku, tuang-tuangku hatana, kemudian kita masuk ke dalam maafkan sesama kita, imbang kita. Sebenarnya ada penjelasan yang kedap. Kita ambil lebih contoh meminta maaf dalam media sosial. Contohnya di Facebook misalkan. Kita ketik kata-kata, saya atas nama ini beserta keluarga meminta maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya enda udah masuk dalam syarat meminta maaf. Hanya formalitas mungkin di momen-momen hari raya Idul Fitri. Jadi ingat enda udah masuk dalam kategori meminta maaf yang sah. Jadi kune yang mau cakana mulai kita minta maaf bak kalak dan iya kalak ini udah bisa kita sibaki. Misalkan dauh iya. Nah dalam hal enda perlu kita ketahui syarat dalam meminta maaf ini yang telundai adalah pengakuan kesalahan, kemudian pengucapan kesalahan, kemudian permohonan maaf secara ikhlas. Dalam permohonan maaf secara ikhlas kan lot gelakna komunikasi. Harus lot itisol mubasyarah. Nah itisol mubasyarah permohonan maaf secara langsung udah mesti harus kita simak makalakna kan bisa hambing melalui telepon. Jadi bisa melalui telepon. Kita telepon kalakna, kita sampaikan kita minta maaf. Enda sah dan masuk dalam syarat
Kune seandainya mula kalak na udah kita telepon, hanya kita chatting atau kita SMS. Ya, senda kita harus memastikan kalak yang membaca pesan yang kita kirim ini adalah sesuai dengan tujuan. Dan kita harus pastikan mang enggo itohna dan enggo bacana dan mendapatkan balasan. Namun lebih mendena kita simbaki, mula udah bisa kita simbaki, kita telepon secara langsung. Karena ini lebih tercapai tujuannya dan lo terwujud itisal mubasarah, maksudnya komunikasi secara langsung. Jadi sebenarnya sinaku mulai kita minta maaf nih sama imbang ta, perlu mang kita perhatikan, harus mang memasuki syarat. Jadi kita kadang-kadang ya bagi simbak makalak pas waktu hari raya, tamap dah, lahir batin dah, enda udah masuk dalam syarat. Jadi mulai memang niat kita betul-betul untuk minta maaf dan kesalahan kita harus akui kesalahan ini dan kita ucapkan dan kita sampaikan permohonan maaf secara ikhlas. Jadi udah bisa lahir batin dah udah bisa begini. Jadi kune seandainya mula udah salah ta biasa sambing ya imang-imang biasa mau keca udah pernah salah ta udah pernah kita gulut ya komunikasi hanya cituk mau keca udah sangat pernah terjadi kegulutan. Tetap kita meminta maaf, tapi dengan secara umum. Minta maaf dah, tahalutkin salahku. Minta maaf dah, tahalutkin salahku. Jadi cukup dengan kata-kata bagi samping. Senina-seninaku, tuang-tuangku hatana, enda mau kecaya yang bisa ku sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bantah hatana. Melalui penyampaianku yang kurang tepat ba'atindene, atau pecaha bahasaku yang kurang cocok ba'atindene hatana. Mengido ampun aku, minta maaf aku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya Maulana ya Sami'u